Kita lihat dari beberapa komponen yang tadi saya atur, ini menjadi salah satu bagian yang dampak positif negatif ini bergantung kita semua. Karena kalau kita lihat dari beberapa komponen ini, tadi kita lihat dari beberapa aspek siswa kita, SD, SMP, sekarang semua pegangannya sini semua. Dan mohon maaf, Bapak Ibu ngajari putra putrinya enggak? Enggak, no? Tapi kira-kira nek masalah HP, luwih canggih siapa? Luwih canggih putra putri ini. Karena apa? Anak-anak kita itu kalau kita mohon maaf main HP ini, tung mati, mati kan gitu, ya mati pak, kan gitu. Tapi kalau bapak ibu, mati, jadi itu, ini kok kumsat raya, ini kok hilang raya, kan gitu. Nah, jadi ini sebenarnya menjadi titik tumpu bagaimana kita melihat peta untuk mengembangkan diri, harus berani ngambil resiko, harus berani membuat pola bagaimana terintegrasi ketika posisi yang tadi saya ceritakan adanya undang-undang ITE itu harus berhati-hati. Karena apa? Dengan pola seperti ini, tentu kita bisa bandingkan ya pembelajaran yang tadi saya sampaikan dengan konsep konvensional, kita bandingkan dengan pembelajaran abad 21 coy. Ya, pembelajaran abad 21 bisa kita lihat ini bisa diterapkan dalam model pembelajaran apa saja dan basisnya apa saja. Kita bisa lihat bahwa diri kita sebagai manajer pembelajaran, diri kita sebagai aktor, diri kita sebagai penulis skenario, maka harus mau, bisa, dan mampu melaksanakan ini semua. Kita lihat ini. Dengan tangannya seret, kita mau ke Amerika, kita mau ke Singapura, kita ke Tianjin, semua bisa kita lakukan. Pembelajaran abad 21 ternyata luar biasa, perkembangan teknologi demikian luar biasa. Mbak Lulu masih ingat? Kalau wartel, telepon nunggu jam 10 malam, antri. Biar kita antrian, ngirit, atau nendak pagi hari sebelum jam 6. Inilah dulu kita dari revolusi industri 1, 2, 3, 4, begitu luar biasanya. Dulu juga Bapak Ibu kalau telepon lokal dan interlokal, pakai 02. Nah, ini menjadi titik temu. Bahkan ini semua menjadi salah satu perkembangan teknologi. Dan perkembangan itu dulu wartel merajalela, sekarang hilang semua. Ganti warnet hilang semua, sekarang yang ada pom mini. Sehingga posisinya itu yang terjadi. Nah, semua itu butuh namanya bahasa verbal dan non verbal yang saya katakan, linguistik mikro dan makro. Ini menjadi penting. Pemakaian bahasa dalam komunikasi pembelajaran, sosok guru itu akan sangat dinantikan oleh murid-muridnya. Jadilah guru yang dirindukan oleh murid-muridnya karena kecerdasannya, karena inovasinya, karena kreativitasnya, karena kebijaksanaannya, karena keterampilannya. Dan ini akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari makna tersirat dan makna tersurat. Jadi tadi saya katakan cukup Lulu, nah gitu, dipanggil Lulu saja, Lulu sudah tersipu-sipu, ya, Sisi, gitu ya, Sisi, Susi Pak sekarang. oh Susi ya, sekarang Susi, ya, Susi, ya itu. Ternyata memang beda-beda cakupan nama, cakupan panggilan, pemilihan diksi ini ternyata berbeda-beda dalam pemakaian ini. Karena apa? Secara sosiologi, psikologi, forensiknya ini berbeda-beda. Cakupan seseorang menggunakan dimensi ini berbeda-beda. Karena apa? Kita bisa melihat sosok guru, sosok dosen, siswa, mahasiswa, semua akan terintegrasi dalam pengembangan diri. Nah, kenapa ini semua kita lakukan terintegrasi? Karena bahasa itu sebagai bagian untuk bisa memahami dan memanusiakan manusia. Jadi kalau teman-teman bisa memanusiakan manusia, bisa memanusiakan muridnya, berarti teman-teman bisa menghargai muridnya. Tidak ada satupun mahasiswa ataupun siswa yang mau dinafikan, yang mau disakiti, tetapi semua ingin dimuliakan, ingin dilayani,
Nah, disitulah kekuatan kita untuk bisa memetakan mana yang harus kita pilih dan mana yang kita tentukan. Maka upaya membangun SDM yang unggul, kreatif, inovatif, dan produktif ini yang diinginkan oleh Pak Jokowi, diinginkan Pak Presiden. Sehingga apa? Peran kita sebagai guru, ini loh, diinginkan mampu menerapkan, menghasilkan profil pelajar Pancasila. Ini yang diharapkan. Kenapa? Kita bisa membangun sistem keyakinan siswa kita untuk membangun sistem bagaimana mereka memiliki akhlak mulia. Kenapa? Menjadi orang baik baru dipinterkin. Pertama baik dulu. Kalau baik terus pinter itu insya Allah akan maslahat. Tapi nek pinter tidak baik ini yang masalah. Nah, jadi harus kita mulai bagaimana membangun anak yang baik, karakternya baik, budi pekertinya baik. Ya, sehingga apa? Kalau kita lihat dalam proses ini nanti mereka akan kita bentuk jiwa raganya. Nah, jiwanya baru raganya mandiri. Jiwanya berakhlak mulia, raganya mandiri, kuat, perkasa. Tadi sudah saya katakan, wanita dengan laki-laki lebih kuat mana? Wanita. Buktinya Nyonya Menir berdiri sejak tahun sekian tetap berdiri. Tadi ada 3 wanita tadi malah. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting ya. Dan Mas Musta'in mengakui itu. Mas Musta'in tadi mengakui bahwa lebih kuat laki-laki gitu ya. Mergone Mas Musta'in sendirian gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, upaya membangun kemandirian itu yang diikuti dengan bernalar kritis. Bagaimana kita membangun kekritisan itu dari membaca, yang selalu saya gaungkan dengan ayo berliterasi dengan ratu Lisa, rajin dan membaca. Sehingga sinergisitas ini akan membangun kreativitas. Saya selalu katakan the power of kepepet. The power of kepepet ya. Jadi kalau sudah kondisi kepepet, apapun bisa terjadi, ya kan? Oh, jos, the power of kepepet. Bisa melompat kali bareng kok. Saat dikejar anjing, wah, kekuatan itu yang luar biasa. Makanya ketika Anda takut anjing, gigitlah sebelum digigit. Kejarlah sebelum dikejar, gitu ya. Jadi kalau mau digigit anjing takut ya gigit duluan gitu ya. Sehingga posisi ini yang memang membutuhkan kolaborasi super team, gotong royong. Kita nggak bisa sendirian. Tersenyum itu loh butuh teman. Coba senyum sendirian. Diangkut Satpol PP lah. Jadi kita senyum saja butuh teman, senyum saja butuh kawan. Maka bergotong royong itu penting untuk menjaga kebersamaan, untuk menjaga kemerdekaan, untuk mengisi kemerdekaan. Sehingga posisi ini pendidikan global itulah yang kita akui di Indonesia. Sehingga berbeda-beda tetap satu jua. Gurunya berbeda, ada cowok ada cewek, tapi visinya sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini profil pelajar Pancasila. Nah, keterampilan abad 21 sesuai kesepakatan Forum Ekonomi Dunia tahun 2015 bahwa generasi abad 21 wajib menguasai 6 literasi dasar dan Formula 4C. Nah, ini yang tentu tidak bisa dilepaskan. Formula 4C, berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ini yang tentu saja harus kita lihat bagaimana memerdekakan diri dalam proses belajar. Ada sekolah penggerak, guru praktik, semuanya harus bergerak. Kalau mulai tidak bergerak, dimuseumkan. Ya. Jadi teman-teman harus banyak bergerak ya. Nah, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Yang penting bergerak. Karena ototnya akan bergerak, pikirannya bergerak, akhirnya sehat jiwa dan raganya. Dan ini kekuatan yang tentu harus kita lihat pada kurikulum merdeka teman-teman, yang dimerdekakan dari segalanya. Merdeka kurikulumnya, kemudian sistemnya, kemudian proses pembelajarannya dengan project based learning dan problem based learning, kemudian juga RPP-nya yang kita lakukan. Ini dari ujian nasional sekarang sudah dengan literasi, numerasi, dan karakter. Kemudian RPP-nya yang dulu sekian halaman jadi 1 halaman, tapi tetap ditunggu yang dari langitan, kok teko-teko gitu ya. Nah, itu yang kadang-kala Bapak Ibu tetap merasakan bagaimana kita bisa melihat ini, bahwa proses ini terintegrasi. Titipan saya 3 keterampilan: berpikir, belajar, dan keterampilan hidup. Ini penting untuk kita titipkan pada murid-murid kita. Karena apa? Sinergisitas yang kita bangun ini akan menjadi kekuatan. Bagaimana kita membangun sistem-sistem yang berkelanjutan ini. Keterampilan belajar, kalau kita belajar sepanjang hayat, kata Ustadz Musta'in, ketika kita belajar dari lahir sampai mati nanti, tentu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Ini menjadi kekuatan belajar sepanjang hayat. Guru harus belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat. Guru harus mampu memiliki 5M manajemen utama: manajemen perencanaan,
manajemen teknologi informasi, manajemen materi pembelajaran, manajemen media pembelajaran, dan manajemen SDM. Ini penting. Karena apa? Kekuatan itu akan menjadi kekuatan belajar, kekuatan berpikir, dan keterampilan hidup. Nah, ketika orang sudah memiliki proses belajar mandiri, kemudian berpikir, dia akan bisa hidup sepanjang hayat untuk kemaslahatan umat. Nah, oleh karena itu, harapan saya, bukti bahwa real kekuatan itu bisa disatukan seperti ini. Kita lihat bahwa ini memiliki dampak yang luar biasa. Mereka membeli mobil, motor hingga melunasi hutang orang tuanya. Ini efek dari pengembangan soft skill, teknologi. Anak-anak nganggur, lulusan SMP SMA, dikelola, mereka jadi YouTuber. Sama dengan dusun lainnya. Namun yang membedakan dusun kosong dengan dusun lainnya adalah keberadaan mobil dan motor keluaran terbaru. Kendaraan mewah ini diketahui milik para pemuda dusun. Mereka sukses membeli barang mahal dari hasil sebagai YouTuber. Ya, sejak beberapa bulan terakhir, para pemuda dusun kosong berubah menjadi jutawan. Padahal sebelumnya mereka dikenal sebagai pemuda pengangguran. Tak hanya membeli kendaraan mewah, beberapa pemuda pun mampu melunasi hutang orang tuanya. Pertama, kasih membahagiakan orang tua, terus melunasi semua hutang orang tua, dan juga bisa beli mobil, motor, dan juga alhamdulillah bisa buat rumah. Keberhasilan Keren kan? Di tangan-tangan kreatif dengan soft skill kita mampu menggerakkan sayap-sayap itu. Dan ini semua menjadi bagian tak terpisahkan dalam pengembangan diri kita. Dan semoga Bapak Ibu Guru mampu memotivasi dan menginspirasi semua peserta didiknya. Ini yang menjadi salah satu PR bersama kita untuk menjadi yang terbaik di antara yang baik. Sehingga apa? Kalau saya katakan hard skill dan soft skill ini menjadi keberimbangan, yang tentu saja ini akan menjadi kekuatan dalam pengembangan diri kita. Ada peluang, ada tantangan. Pasti ada solusi dan inovasi. Dan disinilah kekuatan kita. Jangan pernah berharap dan jangan pernah berpikir jenengan ngajar untuk minter ke murid. Tapi berpikirlah bahwa Bapak Ibu menunjukkan jalan terang, menunjukkan jalan lempar, memberikan pelita dalam kegelapan, sehingga mereka akan bisa memilih dan memilah kemana saya harus melangkah. Karena mereka tahu mercusuarnya di depan. Ini yang harus kita lakukan. Nah, kalau ini semua kita lakukan, maka bisa kita lihat dalam pembelajaran bahasa pun kita melihat ternyata aspek komunikasi sekarang ini pembelajarannya berbasis kasus, berbasis project based learning, dan semua berbasis luar. Dan ini dalam pembelajaran kita, teman-teman sekarang kan pakai project based learning dalam pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, karena sinergisitas kita dengan formula 4C ini berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Saya tambahkan penguasaan teknologi dan bahasa asing, maka yang terjadi memiliki kompetensi hard skill dan soft skill. Ya, kekuatan inilah yang sebenarnya teman-teman harus miliki 6 literasi dasar yang harus bisa dipunyai, dimiliki oleh seluruh siswa kita, peserta didik kita. Karena apa? Disinilah kekuatan guru-guru kita dengan memiliki 6 literasi dasar ini, literasi menulis membaca yang sering saya gaungkan, ayo literasi dengan tulisan dan baca, literasi numerik, keuangan digital, literasi sains, dan budaya kewargaan. Ini terintegrasi di dalam. Nah, kalau itu semua kita lakukan pengembangannya diri dalam proses ini, kita akan menghasilkan karya. Dengan berliterasi dengan tulisan menghasilkan banyak karya, dan ini semua akan berdampak pada kekuatan-kekuatan real kita. Dan kekuatan inilah yang nyatanya nanti akan memberikan kontribusi nyata pada pengembangan diri kita dari nulis buku, novel, cerpen, jurnal, dan lain sebagainya. Dan ini tentu tidak lepas dari Mbak Google lah. Karena Bapak Ibu mohon maaf, jangan kaget kalau mulai ditinggalkan murid-muridnya. Ya, karena ada guru Mbak Google, ditanya apapun jawab. Pertanyaan saya betulkan, salah dibetulkan. Apa karmu iki nduk? Nggih Mbah, enter jeleng. Artinya Mbak Google 24 jam ditanya selalu jawab. Gurunya jam 4 di WA sudah tidak balas gitu. Nah, ini yang harus kita lihat. Jangan jadikan lawan, jadikan kawan. Karena kolaborasi ini yang nyata. Saya ingin teman-teman guru punya PDB. Saya pinjam istilahnya Pak Herman Kartajaya, milikilah PDB, positioning, different, dan branding. Harus punya pembeda. Pembedanya apa? Oh, tadi minimal berapyak semana. Oh, pembeda pedagogiknya mampu menghasilkan tulisan-tulisan artikel jurnal, PTK,
modul, karya-karya media cetak dan sebagainya. Nah, ini semua menjadi salah satu bagian branding Bapak Ibu sebagai pembeda, ya. Nah, sehingga kalau saya katakan dalam konteks wirausaha literasi, teman-teman harus bisa mulai menanamkan pada peserta didik kita SMP wirausaha literasi yang berbasis konten, yang berbasis pengembangan teknologi, yang berbasis pada kondisi teknologi informasi. Kita bisa lihat semua itu dalam upaya kita dengan 8D: diniatkan, direncanakan, diidentifikasi, diwujudkan dan dipromosikan, lalu dievaluasi, kemudian diteliti, kemudian dikolaborasikan dan diinvestasikan. Konsep wirausaha literasi ini akan berdampak pada pengembangan SDM kita dan akan memberikan keunggulan nyata. Sehingga kalau kita lihat dalam konteks ini, milikilah karya-karya monumental. Saya memiliki visi pribadi untuk menulis sejumlah usia saya. Jadi kalau saya mati nanti meninggalkan tulisan sejumlah usia saya. Usia saya sekarang 46, tulisan saya sudah 2 kali lipat usia saya. Artinya apakah berhenti menulis? Tidak. Kita harus terus menulis. Karya-karya itu akan berdampak pada umat. Sehingga kalau kita lihat karya-karya ini tentu, nah, ini berdampak ke lembaga juga. Ternyata citasi saya pun tinggi sekali untuk pengembangan citasi dalam keilmiahan. Dan ini ternyata berdampak pada lembaga. Nah, ternyata dalam saintis pun nama saya juga masuk sebagai top scientist. Artinya ternyata nilai-nilai tulisan-tulisan karya kita berdampak seperti itu. Baru saja kemarin di ranking of scientist nih, dari sisi keilmuan saya ternyata di kampus ini, kemudian di Indonesia, kemudian di Asia, di dunia. Ini ternyata kita menempati urutan di dunia 1150, di Asia 115, di Indonesia nomor 6, di UNS nomor 2. Sehingga kita ternyata memberikan dampak kontribusi terhadap kelembagaan dan tulisan-tulisan kita disitasi dunia, ternyata diakui oleh dunia. Sehingga posisi itu yang membawa dampak kemaslahatan untuk kita. Dan kita harus selalu melakukan upaya-upaya nyata dalam pengembangan proyek literasi, proyek-proyek kebaikan untuk umat. Saya membangun taman baca, taman literasi, taman UMKM, taman perpustakaan alam, menulis di media cetak terus kita lakukan, di jurnal-jurnal kita lakukan, di media online kita lakukan, website dan YouTube tetap kita lakukan. Semua menjadi bagian. Sepanjang itu masih dimanfaatkan dan dilihat umat, maka kita punya nilai kebermanfaatan. Nah, inilah guru-guru abad 21 harus punya nilai kebermanfaatan. Nah, bagi penutup tentu saja integrasi antara luring dan daring ini menjadi kekuatan kita. Teman-teman harus bisa memetakan kebutuhan di dalamnya masing-masing. Sehingga nanti ini jadi kekuatan yang tidak bisa lepas untuk menghasilkan output siswa yang betul-betul berdedikasi. Oleh karena itu, lakukan jelajah literasi digital. Di perpusnasjud.id, Alfusra Tulisa, GLN, semua sampai 7 turunan dan habis. Bisa kita lakukan. Ya? Dan kekuatan ini tentu bisa kita lihat bahwa tidak ada yang sempurna. Ya? Tidak ada yang sempurna. Semuanya ini butuh waktu karena semua proses ini tidak bisa lepas bahwa kita semua adalah satu kesatuan. Kita super team, kita kolegial yang harus kita lakukan perbaikan. Bagaimana kita melakukan proses ini? Ini ending dari film dulu tadi bahwa kekuatan kita sehebat manusia semua akan kembali ke pangkuannya. Tinggal caranya yang berbeda-beda. Takkan selamanya Thailandku mendekatmu. Takkan Sebagai penutup, teruslah berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan multi generasi Indonesia. Jadilah guru hebat yang bermanfaat, jadilah guru sejati yang selalu motivasi dan inspirasi, dan jadilah guru-guru bermartabat yang maslahat untuk umat. Terima kasih, salam hebat dan luar biasa.